Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan merekomendasikan salah satu formasi dengan skema 2 striker yang menurut saya bagus digunakan musim ini. Selain itu saya juga akan menjawab komentar dari Bang @laksamanamade yang bilang, "Bang, bisa minta tips gak gimana cara milih pemain yang bagus di lelang? Kemarin aku udah ikutin tips untuk lihat harga sama statnya, cuma pas di tes malah agak tumpul dan gak terlalu banyak nyetak gol. Bahkan sebagai target umpan aja jarang, padahal udah pakai taktik in the middle, malah winger saya yang harusnya main di flank malah lebih sering ke tengah untuk nyetak gol. Sama kalau boleh tahu tips untuk ngetes striker bagus atau enggak." Nah, katanya gitu guys. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan sama dengan Bang Laksamanamade, yuk pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai, karena di video ini saya akan membahas mengenai penyebab striker menjadi tumpul, dan nanti saya juga akan membahas gimana cara mengatasinya. Tapi sebelum nonton, jika berkenan jangan lupa bantu support channel ini dengan cara like maupun subscribe ya guys ya. Mumpung bulan puasa nih guys, dengan kamu like video ini kamu udah bikin aku bahagia, cia. Dan aku doain semoga kamu dapat pahala. Iya, au. Oh ya, tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau ngasih info dulu nih buat teman-teman semua, khususnya untuk player Sultan yang sedang mencari jasa top up, token, sponsor spesial premium, kartu bulanan, dan bundle lain dengan harga yang lebih murah tapi amanah. Saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagram atau websitenya Kiano Official, dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, jadi hari ini saya akan merekomendasikan formasi dengan skema 2 striker yang wajib kalian coba. Tapi sebelum itu, saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Laksamanamade terlebih dahulu mengenai cara mendapatkan striker yang bagus dari lelang, dan nanti saya juga akan membahas cara memaksimalkan potensinya agar striker yang baru kita beli bisa lebih tajam lagi. Oke guys, jadi ketika kita akan membeli striker dari lelang, sebelum kamu melakukan penawaran, pastikan kamu cek terlebih dahulu statistik dan juga skill pemain yang akan kamu beli tersebut guys. Nah, sebagai contoh, sebelum kamu mulai melakukan penawaran, kamu bisa cek terlebih dahulu statistiknya, dan di sini kamu bisa cek catatan gol maupun performanya guys. Jadi jika pemain yang akan kamu beli punya catatan gol yang cukup banyak, bisa dipastikan pemain tersebut cukup produktif. Selain itu, cek juga performanya guys. Jika striker tersebut konsisten selalu dapat performa 8 plus 8, 9, 10, ada kemungkinan striker tersebut bagus ya guys ya. Sementara jika ternyata performanya stabil di angka 7 ke bawah, biasanya pemain tersebut kurang begitu bagus. Apalagi jika pemain yang akan kamu beli terlihat mendapat banyak kartu kuning, bisa dipastikan pemain tersebut cenderung sering main kasar, dan jika dia sering melakukan pelanggaran yang tidak diperlukan, tentu ini bisa menjadi resiko tersendiri untuk tim kita guys, karena bisa jadi akibat pelanggaran cerobohnya tim lawan bisa mencetak gol melalui situasi bola mati ya guys ya. Jadi lebih baik cari pemain lain aja guys. Yang penting kamu sabar kalau mau cari pemain yang bagus di lelang mah guys. Kalau nggak nemu-nemu ya coba cari besoknya lagi guys. Oke, singkat cerita, setelah kamu mendapatkan pemain incaran kamu di lelang, agar striker tersebut bisa mengembangkan potensinya lebih baik lagi, kamu bisa meningkatkan skill atau atributnya, khususnya untuk atribut penyelesaian dan tembakan agar lebih tinggi dari atribut manapun guys. Kemudian didukung oleh atribut penempatan posisi, kekuatan maupun sundulan, tergantung postur tubuh. Kalau atribut sundulan, kalau misalkan postur tubuhnya pendek, ya atribut sundulan dibuat rendah, sementara atribut dribble dibuat tinggi. Kalau atribut sundulannya tinggi, pastikan pemain tersebut posturnya juga tinggi guys. Dan untuk meningkatkan skill pemain, kita harus memiliki minimal 50-100 booster kondisi, atau misalkan kamu punya lebih banyak booster kondisi, itu akan jauh lebih bagus lagi. Nah, untuk meningkatkan atribut penyelesaian dan tembakan, kita bisa menggunakan drill latihan teknik menembak, atau drill latihan apapun yang mengandung atribut penyelesaian dan tembakan, seperti drill latihan umpan bola mati, open lari tembak, umpan sebelum tembakan, maupun drill latihan penyelesaian 1-on-1. Jadi kalau misalkan booster kondisi yang kita miliki terbatas, kita nggak harus tingkatin kedua atribut ini sampai tinggi guys, cukup sampai di angka 140% aja ya guys ya. Yang penting kedua atribut ini lebih tinggi dari atribut manapun. Nah, jika atribut penyelesaian dan tembakan lebih tinggi dari atribut manapun, nantinya striker ini bisa lebih produktif dari sebelumnya guys. Soalnya udah saya coba di beberapa pemain juga bagus. Bahkan bukan di beberapa pemain, di beberapa akun yang saya miliki juga
bagus banget guys. Nah, agar lebih produktif lagi, usahakan kita harus menempatkan gelandang yang punya atribut passing, crossing, maupun kreativitas yang bagus. Dengan begitu, pemain-pemain ini nantinya bisa memberikan support yang baik buat striker yang kita tempatkan di lini serang guys. Jadi, agar striker kita bisa mengemas banyak gol, pastikan kamu memiliki gelandang kreatif yang punya passing maupun crossing yang bagus. Oh iya, untuk pemain di tiap posisi sebenarnya punya atribut kunci yang berbeda ya guys ya, khususnya untuk pemain yang punya gaya main atau playstylist guys. Sebagai contoh, musim ini untuk yang pertama kalinya saya menerapkan formasi dengan skema 2 striker, yaitu formasi 3-4-1-2. Nah, untuk susunan pemainnya sendiri kurang lebih seperti ini guys. Jadi di lini pertahanan saya menempatkan 3 center back, lalu di posisi gelandang di sini saya menempatkan 2 midfielder center atau MC dan 2 gelandang sayap dengan gaya main false winger. Sementara di lini serang, di sini saya menempatkan gelandang serang tengah dengan gaya main engance untuk mendukung kedua striker yang saya tempatkan, yaitu penyerang target man dan juga penyerang poacher guys. Tapi perlu diingat, untuk hasil yang lebih efektif kita harus menempatkan pemain yang punya skill berbeda di tiap posisinya ya guys ya, khususnya untuk pemain yang ada di lini serang maupun di area gelandang guys. Nah, di lini serang di sini saya menempatkan 2 striker. Yang pertama striker dengan gaya main target man yang usianya masih sangat muda guys. Nah, di sini saya meningkatkan atribut penyelesaian dan tembakan lebih tinggi dari atribut manapun. Lalu di sampingnya saya menempatkan penyerang poacher, pemain dengan atribut kunci tembakan dan penyelesaian didukung oleh atribut penempatan posisi. Kemudian di area gelandang serang tengah di sini saya menempatkan penyerang engance yang punya atribut kunci umpan didukung oleh atribut penyelesaian, penjagaan serta kreativitas. Nah, di sisi sebelah kiri di sini saya menempatkan false winger yang punya atribut kunci penempatan posisi, passing maupun crossing. Di tengah ada gelandang Mezzala, dia juga punya atribut passing yang cukup tinggi, begitupun dengan gelandang Regista. Keduanya pemain yang punya atribut passing dan kreativitas yang cukup baik. Nah, di posisi sayap kanan di sini saya menempatkan false winger yang punya atribut kunci dribble, crossing, dan juga passing yang lebih tinggi dari atribut manapun guys. Atau jika diperhatikan, rata-rata pemain yang saya tempatkan lumayan kreatif ya guys ya, dimana untuk atribut kreativitasnya sendiri ada di angka 140% guys. Dan itu yang membuat taktik, strategi maupun formasi yang saya terapkan kali ini berjalan efektif. Sementara di area pertahanan di sini saya menempatkan back pengolah bola yang punya skill bertahan yang cukup bagus. Nah, untuk taktiknya sendiri di sini saya menerapkan taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan lewat tengah, gaya umpan pendek, serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tackle normal, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Tapi perlu diingat bahwa taktik, strategi maupun formasi yang saya share tidak menjamin tim kamu bisa meraih kemenangan dengan mudah ya guys ya, karena faktor pemain yang kita miliki berbeda. Selain itu, dengan menggunakan formasi 3-4-1-2 biasanya produktivitas di lini serang kita menjadi merata. Jadi striker kita kadang tidak bisa menjadi top skor utama, karena terkadang justru para gelandang serang lah yang bisa jauh lebih produktif dari kedua striker yang kita tempatkan guys. Meskipun begitu, tapi selagi tim kita main bagus mah saya rasa nggak masalah ya guys ya. Yang penting di akhir musim nanti tim kita bisa meraih gelar juara. Nah, dengan taktik, strategi, dan formasi ini untuk sementara tim saya FC Buteng Junior saat ini belum sekalipun menelan kekalahan di semua kompetisi musim ini guys. Bahkan uniknya lagi, sampai saat ini gawang tim saya masih perawan guys. Belum ada satupun gol yang bersarang ke gawang FC Buteng Junior yang dikawal oleh Martin Pais di bawah mister gawang kita guys. Mantap. Nah, saya harap pencapaian ini bisa berlangsung hingga akhir musim ya guys ya, dan semoga bukan hanya tim saya saja yang sukses, tapi tim yang teman-teman kelola, khususnya buat teman-teman yang udah nonton video ini di akhir musim nanti, semoga bisa pulang membawa trofi. Oke guys, jadi itu dia formasi yang saya rekomendasikan di awal musim ini guys, yaitu formasi 3-4-1-2. Jadi gimana nih menurut teman-teman? Kira-kira ada nggak ya teman-teman yang mungkin udah pakai formasi ini sejak lama? Kalau ada, coba ceritakan pengalaman kamu di kolom komentar video ini. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Jika dirasa pembahasannya bermanfaat, jangan lupa bantu support channel ini dengan cara klik tombol like maupun subscribe. Saya ucapkan juga terima kasih buat membership Fnatic Eleven, terima kasih buat partnership Fnatic Eleven yaitu Kina Official, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.